Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah membuat soal ulangan di Google Form. Banyak yang sudah bikin konten tutorial ini, tapi saya akan coba menjelaskan dengan lebih detail. Semoga bisa dimengerti. Pertama, kita masuk ke Google, kita ketik Google Form. Nah, kita search. Nah, akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih yang Google Form ini nih, yang mau masuk sign in. Nah, setelah itu ini otomatis masuk di Google akun kita ya. Nah, misalkan di sini akun saya nih, emailnya, berarti masuknya ke Google akun ini. Nah, kita untuk membuat soal yang baru atau form yang baru, kita bisa pilih yang memulai formulir baru kosong. Nah, di sini ada judul yang harus kita isi, kemudian ada pertanyaan, baik itu pilihannya ganda ataupun jawaban singkat. Sebelumnya, karena ini akan digunakan untuk membuat soal ulangan, sehingga kita harus merubah dulu settingnya menjadi kuis. Caranya, kita pilih dulu setelan. Kemudian ada umum, ada presentasi, ada kuis. Kita pilih kuis. Nah, di sini kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian di bawah ada keterangan responden dapat melihat. Nah, di sini pertanyaan tak terjawab, kita klik. Jadi responden atau siswa yang mengisi tidak bisa melihat. Kemudian jawaban yang benar juga siswa tidak bisa melihatnya. Berikut dengan poinnya. Setelah kita setel pengaturannya, pengaturan kuis, kita bisa klik simpan. Nah, langsung kita kasih judul, misalkan judulnya ulangan ke penilaian akhir tahun Bahasa Indonesia. Kita kasih deskripsinya, misalkan kelas 7 apa ya, misalkan kita bikin masternya dulu aja deh. Untuk kelas 7 semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Nah, karena deskripsinya sudah kita bikin, untuk judulnya, lalu kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama kita akan mengajukan pertanyaan nama lengkap. Nah, karena nama lengkap ini tidak memerlukan opsi, jadi kita pilih di sini ke yang jawaban singkat. Nah, nanti anak tinggal bisa mengisi di sini, misalkan namanya Reni Rahmawati. Kalau ini kan tidak ada kunci jawaban, jadi tidak perlu ditulis kunci jawabannya. Nah, kita aktifkan pengaturan wajib diisi. Jadi nanti siswa harus wajib mengisi namanya. Nah, kita akan membuat lagi untuk kelasnya. Kita tinggal tulis yang ini nih, klik yang duplikasi. Nah, otomatis akan menduplikat yang tadi kita tulis nama lengkap. Tapi di sini kita ganti dengan kelas. Nah, kelas. Nah, nanti ini juga pengaturannya jawaban singkat. Bisa anak tulis kelasnya kelas 7 berapa. Nah, karena di atas sudah dikasih keterangan wajib diisi, maka yang bawah juga otomatis wajib diisi karena ini duplikasi dari yang atas. Nah, keterangan wajib diisi ini bisa dilihat dari adanya tanda bintang di atas. Kemudian kita duplikasi untuk membuat soal yang pertama.
Nah, misalkan soal yang pertama, karena di Google Form ini tidak seperti di Microsoft Word yang bisa menulis dengan rumus-rumus atau huruf yang kecil, icon di atas atau di bawah gitu. Jadi kita harus punya dulu soal yang sudah di crop per satu soal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soalnya. Nah, untuk menguploadnya kita klik di sini nih, ada gambar kayak gambar gitu ya, icon gambar, kita klik, kita pilih mengunggahnya, cari dari file yang sudah kita bikin. Misalkan saya sudah bikin di sini. Nah, untuk yang bahasa Indonesia nomor 1, ini saya sudah memberikan nama tiap filenya supaya tidak tertukar nomornya. Indo nomor 1, open. Oke. Nah, otomatis nanti soal yang terlihat oleh siswa seperti ini. Berikut yang bukan merupakan puisi rakyat adalah ada A, B, C, dan D. Di sini berarti tidak boleh pengaturan jawaban singkat, tapi harusnya jawaban pilihan ganda. Nanti anak setelah membaca soal ini bisa memilih opsi A, kemudian kita pencet panah ke bawah di keyboard laptop, B, C, dan D. Nah, ini terlalu banyak opsinya, kita hapus aja. Nah, opsinya kan ada 4. Nah, supaya kita tidak repot-repot memeriksa, kita tentukan dulu kunci jawaban. Misalkan nih, aku kan bukan bukan guru bahasa Indonesia. Jadi mau coba jawab aja yang merupakan puisi rakyat, deklamasi misalkan ya, jawabannya yang D. Kita klik kunci jawaban. Kunci jawaban, kita tentukan dulu poinnya di sini. Misalkan satu soal poinnya 2 atau 3 atau bebas deh, atau 1 ya. Ini poinnya 2, aku klik 2, kemudian masukkan jawabannya, ini yang D pilih. Nah, karena ini sudah dipilih kuncinya D, dan poinnya juga sudah dimasukkan, kita klik selesai. Nah, ini untuk soal nomor 1 udah selesai. Untuk soal nomor 2 sama, kita duplikasi lagi. Nah, kita ganti si gambar ini, si soal ini dengan soal nomor 2. Kita klik ubah. Nah, ubah, kita cari lagi. Yang Indo 2, open. Oke, ikuti langkah yang sama, ini opsinya udah tertulis ya. Nah, untuk kunci jawaban kita setel lagi. Kunci jawaban. Nah, kalau yang ini misalkan jawabannya adalah yang A, maka poinnya kan udah 2 tuh diatur ya. Karena biasanya pilihan ganda itu poinnya sama tiap soal. Kemudian yang tadinya D, jawaban dari nomor 1, kita misalkan jawabannya itu A, kita klik yang D-nya biar hilang, kita pilih yang A, selesai. Nah, kita ulangi terus sampai semua soal ulangan beres. Nah, tidak perlu kita save karena ini otomatis sudah tersave ya. Tinggal kita kembali. Coba ada nggak ya? Nah, ini kan ada tuh, mana sih? Bentar. Filenya belum muncul. Nah, ini ada tuh. Formulir tanpa judul. Di sini bisa dilihat penilaian akhir tahun bahasa Indonesia. Nah, supaya kita tidak kerepotan mencarinya, kita kasih judul aja, ganti nama. Misalkan PAT Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, coba akan berubah. Oke, kita lihat. PAT Bahasa Indonesia kelas 7. Oke. Nah, ini kan tuh udah berubah ya. Nah, misalkan gimana ya kalau misalkan aku kan mengajarnya itu di kelas 7-nya tuh banyak, misalkan ada 3 kelas. Kalau misalkan setiap anak ketiga kelas itu ngisi di sini kan repot juga ya. Nah, kita bisa membuat duplikasi dari form ini tanpa harus mengetik ulang. Caranya kita klik formnya. Terus di sini nih. Nah, ada nih yang di titik 3 ini pilihannya ya, yang lainnya kita bisa buat salinan. Nah, berarti kita mengcopy form yang tadi. Namanya kita ganti, misalkan
PAT Bindo kelas 7F misalkan. Misalkan kelas 7F. Nah, kita simpan oke. Nah, tinggal kita ganti aja di sini deskripsinya. Ini untuk kelas 7F. Nah, beres kan? Nah, jadi tanpa harus mengetik ulang. Jadi kita tinggal duplikasi aja. Untuk kelas 7 yang lainnya juga sama, mengikuti langkah yang tadi. Nah, bagaimana caranya men-share link form ini kepada siswa? Nah, caranya tinggal klik aja ini alamatnya di atas nih di sini. Nah, klik, kita copy semua alamatnya, copy, disalin ya. Nah, kemudian ini udah jadi linknya. Jadi kalau kita meng-share link ini ke siswa, otomatis siswa akan masuk ke sini untuk kelas 7F. Nah, supaya nama linknya itu bisa kita kita ganti-ganti. Nah, bisa kita gunakan di sini buka tab baru gigi.gg. Nah, ini untuk memperpendek link dan kita bisa mengcustomize linknya. Di sini put your long URL here, berarti kita harus mempaste alamat link yang tadi untuk kelas 7F ya yang sudah kita copy. Di sini kita tempel paste. Nah, di sini kita klik customize link. Nah, kita kasih nama di sini misalkan PAT Bindo 7F 1920, artinya ulangan akhir tahun bahasa Indonesia untuk kelas 7F tahun pelajaran 19 sama 20. Nah, ini remove, kita klik ya. Oke, kita shorten URL, kita perpendek. Sip. Nah, ini adalah link yang bisa kita share ke siswa. Nah, link ini kita bisa share ke siswa dengan dengan format yang sudah lebih cantik dan siswa juga akan bisa melihat oh ini emang 7F, oh ini 7G, 7H, 7I dan seterusnya. Nah, tinggal diulangi proses yang sama ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa mempermudah Bapak Ibu dalam membuat soal. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan dulu screenshot dari soal, tiap soalnya supaya lebih mudah, dan kemudian kita tinggal bikin kunci jawaban dan segala macamnya. Nah, di lain waktu akan saya jelaskan lagi bagaimana caranya untuk mengatur batas waktu pengerjaan. Di sini nih di form limiter. Satu-satu dulu ya, kita bikin dulu formnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.